Nah teman-teman, kebetulan hari ini udah menyelesaikan pengolahan lahan. Insya Allah ini akan ditanam tanaman cabai. Kebetulan kita tidak menggunakan pupuk kohe ataupun pupuk organik yang dijual di kios. Ini full menggunakan pupuk kompos organik buatan udah sendiri yang berbahan dasar atau berbahan baku bonggol dan pohon pisang. Hari ini kita sudah mulai pemasangan mulsa teman-teman. Jadi mungkin video kali ini udah akan berbagi gimana caranya pembuatan pupuk kompos organik dari bonggol pisang, dan ini bisa pengganti kohe dan juga bisa sebagai penambah ataupun alternatif pembantu pemberian pupuk kimia nanti teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut gimana prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah doakan bagi teman-teman yang subscribe, tekan tombol lonceng dan like video ini, semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kesempatan kali ini mungkin sedikit berbagi ya teman-teman, informasi gimana caranya pembuatan pupuk kompos berbahan dasar bonggol ataupun pohon pisang. Di sini udah akan bagikan secara rinci bahan-bahannya dan proses pembuatannya. Bahan-bahan yang perlu teman-teman persiapkan diantaranya pohon ataupun bonggol pisang. Boleh teman-teman gunakan pohon pisang yang sudah tua atau pohon pisang yang masih muda. Yang penting pohon pisangnya sehat. Selanjutnya teman-teman persiapkan media kering seperti tanah humus atau kohe ataupun kotoran unggas yang sudah kering, atau serasah ataupun daun yang kering teman-teman. Dan bahan selanjutnya yaitu sedikit menambahkan garam teman-teman. Nah ini tiga bahan ini akan membentuk pupuk kompos organik yang setara dengan pupuk kompos atau pupuk kandang, atau bisa pengganti pupuk NPK teman-teman. Nah ini organik ya. Selanjutnya takarannya atau perbandingannya ya, yaitu untuk pembuatan 10 kilo kita membutuhkan 6 atau 5 kilo bonggol pisang ditambah dengan 3 kilo ataupun 4 kilo serasah daun ataupun media kering, ditambah dengan sekitar setengah kilo garam. Jadi garam ini hanya butuh sedikit ya teman-teman. Nah ketiga ini akan kita campur. Namun proses yang perlu teman-teman lakukan sebelum pencampuran yaitu kita cacah dan kita haluskan terlebih dahulu pohon ataupun bonggol pisang. Ini akan membantu proses fermentasi atau pengomposan. Nah, setelah pencacahan pohon pisang baru teman-teman campurkan semua media nanti ya teman-teman. Jadi boleh dicampurkan antara garam dengan bonggol pisang terlebih dahulu, atau langsung dicampurkan ketiga media. Nah, ini kita campurkan ya, seperti kita pengadukan pakan. Selanjutnya, setelah teman-teman tercampur semua bahan bonggol pisang yang sudah halus tercacah, dicampur dengan media kering dan sedikit garam, kita lanjut untuk proses fermentasi. Proses fermentasi ataupun pengomposan ini secara alami, yang mana fungsi dari bonggol pisang dan pohon pisang ini membantu pengomposan secara cepat. Karena kadar air pada pohon pisang ini akan memperbanyak mikroorganisme atau mikro pengurai. Nah selanjutnya media kering ini akan membantu untuk mengurangi kadar air pada pohon pisang, dan garam ini membantu meningkatkan kadar asam sulfat ataupun kadar ureanya nanti teman-teman. Jadi yang akan terbentuk pada kompos ini seperti NPK. Ada nitrogennya, ada fosfat, dan ada kaliumnya teman-teman. Jadi ini pengganti pupuk NPK secara organik. Nah, proses pengomposan bisa teman-teman lakukan dengan cara menyimpan ataupun menutup media dengan karung goni ataupun terpal, dan boleh teman-teman simpan di tempat terbuka asalkan terhindar dari hujan.
ya, ataupun terhindar dari sinar matahari langsung teman-teman. Jadi proses pengomposan ini tidak ribet, dan setelah pengomposan selesai itu sekitar 15-20 hari, teman-teman bisa menggunakan atau mengaplikasikan pupuk kompos ini seperti teman-teman menggunakan ataupun pemupukan menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kohe seperti biasa. Jadi ada beberapa kesimpulan manfaat ataupun unsur yang terkandung pada pupuk organik dari bonggol pisang ini adalah nitrogen yang berasal dari dedaunan ataupun dari tanah humus. Fosfat itu berasal dari tanah humus ataupun daun kering, dan kalium itu berasal dari pohon pisang ataupun bonggol pisang. Jadi garam juga membantu pembentukan nitrogen teman-teman. Pokoknya ini kita membuat pupuk organik yang unsur N-nya ada di sini, unsur P-nya juga ada. Barangkali sih itu yang bisa udah berikan ya, atau udah bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Nah teman-teman, ini adalah hasil dari pengomposan berbahan baku bonggol pisang yang benar-benar sudah fermentasi atau benar-benar sudah kompos kering seperti pupuk kompos kohe ataupun pupuk organik. Nah ini bisa disimpan dengan jangka waktu yang lama, maksimal 6 bulan ya teman-teman, dan ini bisa digunakan sebagai pupuk dasar ataupun pupuk tabur dan pemupukan untuk semua jenis tanaman. Jadi bisa teman-teman pakai untuk tanaman lainnya. Jadi pupuk kompos ini sangat banyak sekali manfaatnya teman-teman. Selain dengan biaya murah, ini juga membantu menyuburkan tanaman serta memperbaiki kesuburan tanah ya. Dan ini bisa teman-teman dapatkan di lingkungan sekitar. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman, dan kita akan mereview juga ada beberapa tanaman yang sudah diberikan atau sudah diaplikasikan pupuk kompos ini, seperti tanaman kacang panjang, tanaman cabai, dan tanaman mentimun teman-teman. Oke, kita review.